Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firna, mahasiswi semester 1 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari Universitas Muhammadiyah Buton. Dalam video ini, saya akan membahas tentang klasifikasi makhluk hidup. Sebelum kita masuk pada materi, saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran IPA SD kelas rendah terlebih dahulu. Yang pertama, mengembangkan rasa ingin tahu dan suatu sikap positif terhadap sains, teknologi, dan masyarakat. Dan yang kedua, mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Dan yang terakhir, mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep sains yang akan bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang kita masuk pada materi. Yang pertama adalah pengertian tumbuhan. Gendong plantae atau yang lebih dikenal dengan tumbuhan adalah salah satu organisme eukariotik multiseluler yang mempunyai dinding sel dan klorofil. Klorofil yaitu zat hijau daun yang berfungsi untuk fotosintesis yang sehingga tumbuhan mampu membuat makanannya sendiri atau yang sifatnya autotrof. Inilah yang membedakan antara kingdom plantae dan kingdom animalia. Perbedaan lainnya dari kingdom plantae tidak bisa bergerak bebas seperti kingdom animalia. Masuk pada materi kedua, yaitu ciri-ciri tumbuhan. Ciri-ciri tumbuhan terbagi menjadi 6. Yang pertama yaitu eukariotik atau organisme dengan sel yang kompleks yang terdiri atas bahan-bahan genetika disusun menjadi nuklei yang terikat membran. Yang kedua, terdiri atas banyak sel atau multiseluler. Ketiga, memiliki dinding sel tersusun dari selulosa. Yang keempat, memiliki klorofil atau zat hijau daun dan menyimpan cadangan makanan dalam bentuk amilum atau pati. Kelima, mengalami pergiliran keturunan dalam siklus hidupnya, memiliki alat reproduksi secara seksual dan aseksual. Dan yang keenam atau terakhir, tumbuhan bersifat stasioner atau tidak bisa berpindah atas kehendak sendiri, kecuali beberapa alga hijau bersifat motil atau mampu berpindah karena memiliki flagellum. Materi terakhir yaitu klasifikasi tumbuhan. Klasifikasi tumbuhan terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, akar, kedua, batang, ketiga, daun, keempat, bunga, kelima, buah, enam, biji. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu bagian-bagian tersebut. Yang pertama adalah akar. Akar adalah bagian pangkal tumbuhan pada batang yang berada dalam tanah dan tumbuh menuju pusat bumi. Akar berfungsi menyerap air dan zat hara dari tanah, memperkokoh tumbuhan, alat pernapasan tumbuhan seperti pada pohon bakau, dan tempat menyimpan cadangan makanan seperti pada pohon singkong. Bagian tumbuhan yang kedua yaitu batang. Batang adalah bagian utama dari suatu tumbuhan yang tumbuh di atas tanah, mendukung bagian-bagian lain dari tumbuhan seperti daun, bunga, dan buah. Batang lebih kompleks daripada akar tumbuhan karena memiliki ruas dan antarruas. Batang berfungsi sebagai alat pengangkat air dan zat makanan dari tanah ke daun atau sebaliknya, menopang tubuh tumbuhan, tempat menyimpan cadangan makanan seperti pada tumbuhan sagu dan tebu. Bagian tumbuhan yang ketiga yaitu daun. Daun adalah bagian paling penting pada tanaman vaskular. Tanaman vaskular adalah tanaman tingkat tinggi yang memiliki batang, akar, dan daun sejati. Daun berfungsi sebagai tempat terjadinya proses pembuatan makanan bagi tumbuhan atau fotosintesis. Sebagai alat pernapasan tumbuhan,
uap air yang berlebih. Bagian yang keempat, yaitu bunga. Bunga adalah modifikasi daun dan batang untuk mendukung sistem pembuahan tertutup. Bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Pada bunga terdapat benang sari sebagai alat kelamin jantan dan putik sebagai alat kelamin betina.